Pernah nggak sih kamu ngerasa terlalu sayang sama sesuatu atau seseorang sampai kamu lupa bahwa semuanya itu bisa hilang sewaktu-waktu? Bukan karena kamu bodoh atau terlalu naif, tapi karena kita memang hidup di dunia yang ngajarin kita buat mengejar dan menggenggam, bukan buat melepaskan atau menerima kehilangan. Padahal kalau dipikir lagi, semua yang kita punya sekarang, semua yang kita cintai, bisa aja pergi dalam hitungan detik. Entah itu orang yang kita sayang, barang yang kita banggakan, atau bahkan kesehatan yang selama ini kita anggap sepele. Nah, ada satu tokoh filsuf dari zaman dulu yang ngajarin kita buat sadar soal itu. Namanya Epictetus. Dia bukan orang kaya, bukan bangsawan, bukan juga orang yang hidupnya penuh kenyamanan. Justru dia dulunya seorang budak yang hidup dalam tekanan. Tapi dari situ dia belajar bahwa satu-satunya hal yang benar-benar bisa kita kendalikan adalah diri kita sendiri, pikiran kita, reaksi kita, sikap kita terhadap segala sesuatu. Salah satu ajaran Epictetus yang paling dalam adalah, ingatkan dirimu bahwa apa yang kamu cintai itu fana. Kalimat ini bukan buat bikin kita jadi pesimis, bukan juga buat nyuruh kita menjauh dari cinta atau kebahagiaan. Tapi justru sebaliknya, biar kita lebih menghargai apa yang kita punya, biar kita lebih sadar bahwa semua ini cuma titipan. Biar kita nggak terlalu hancur kalau suatu hari harus kehilangan. Epictetus ngajarin kita buat ngelihat dunia dari sudut pandang yang lebih dalam. Misalnya gini, kalau kamu punya gelas kesayangan, kamu harus ingat bahwa itu cuma gelas. Kalau suatu hari gelas itu pecah, kamu nggak terlalu kecewa, kamu udah siap. Karena dari awal kamu udah sadar bahwa gelas itu bisa aja rusak. Begitu juga dengan orang. Kita bisa sayang sama pasangan kita, orang tua kita, sahabat kita, anak kita, tapi kita juga harus sadar bahwa mereka bukan milik kita. Mereka bisa pergi kapan aja, bukan karena mereka jahat, tapi karena hidup ini nggak bisa kita kendalikan sepenuhnya. Kadang kita terlalu sibuk ngejaga apa yang kita punya, sampai lupa nikmatin momen-momen kecil. Kita takut kehilangan, tapi justru karena ketakutan itu, kita malah nggak hadir sepenuhnya. Kita pikir dengan mengikat lebih kuat, kita bisa memastikan semuanya tetap ada. Padahal, semakin kita menggenggam, semakin besar kemungkinan kita ngerasa sakit waktu itu lepas. Epictetus ngajarin kita buat punya sikap yang disebut dengan detachment. Bukan berarti cuek, bukan berarti nggak peduli, tapi justru lebih sadar bahwa semua yang indah dan kita cintai itu sementara. Dan justru karena sementara, mereka jadi berharga. Coba deh pikirin, kalau kamu tahu waktu kamu sama orang yang kamu sayang itu terbatas, kamu akan lebih menghargai waktu itu. Kamu gak akan buang-buang waktu buat hal yang gak penting. Kamu akan lebih banyak dengerin, lebih banyak senyum, lebih banyak bilang terima kasih dan maaf. Kita seringkali mikir bahwa kehilangan itu musibah, tapi Epictetus ngajarin kita, kalau kehilangan itu bagian dari hidup. Dan justru dari kehilangan, kita bisa belajar banyak hal. Kita bisa belajar tentang kekuatan, tentang makna, tentang bagaimana cara menerima dengan hati yang tenang. Ada satu hal yang menarik dari ajaran Epictetus, yaitu soal dikotomi kendali. Artinya, ada hal-hal yang bisa kita kendalikan, dan ada hal-hal yang nggak bisa. Yang bisa kita kendalikan itu misalnya sikap kita, respon kita, pilihan kita. Sementara yang nggak bisa itu ya nasib, cuaca, perasaan orang lain, kematian. Kalau kita terlalu fokus sama hal-hal yang gak bisa kita kendalikan, kita bakal capek sendiri, kita bakal stres, kita bakal kecewa terus. Tapi kalau kita belajar fokus ke hal-hal yang bisa kita kendalikan, kita bisa punya hidup yang lebih damai. Contohnya gini, kalau kamu lagi sayang-sayangnya sama seseorang, terus orang itu pergi, kamu boleh sedih, boleh nangis, itu wajar. Tapi jangan biarin kesedihan itu ngontrol hidup kamu selamanya, karena yang bisa kamu kendalikan bukan kepergian orang itu, tapi gimana kamu respon dan bangkit lagi. Banyak orang yang ngerasa hancur karena kehilangan, bukan karena kehilangan itu sendiri, tapi karena mereka terlalu menggantungkan kebahagiaannya pada hal-hal di luar dirinya. Padahal, kebahagiaan sejati itu datang dari dalam, dari rasa cukup, dari rasa syukur, dari penerimaan. Epictetus bilang, kalau kamu ingin tenang, jangan berharap semuanya berjalan sesuai keinginanmu, tapi belajarlah menerima segala sesuatu sebagaimana adanya. Bukan berarti pasrah, tapi realistis. Kita tetap bisa punya harapan, tapi juga harus siap kalau kenyataan gak sesuai. Cinta itu indah,
Punya impian itu penting, berjuang juga perlu, tapi semuanya harus dibarengi dengan kesadaran bahwa semua itu bisa berubah, bisa hilang, dan gak ada yang benar-benar milik kita selamanya. Makanya, daripada terus-terusan khawatir kehilangan, lebih baik kita belajar untuk hadir sepenuhnya. Hargai setiap detik, setiap momen, setiap tawa dan air mata, karena semuanya itu cuma sementara, dan justru karena sementara, mereka jadi tak ternilai. Bayangin kalau hidup itu kayak konser musik. Kamu tahu konser itu nggak akan berlangsung selamanya, tapi justru karena kamu tahu waktunya terbatas, kamu nikmatin setiap lagunya. Kamu nggak sibuk rekam pakai HP terus, kamu goyang, kamu nyanyi, kamu ada di sana sepenuhnya. Hidup juga kayak gitu, nggak perlu terus mikirin kapan semuanya bakal berakhir. Tapi cukup sadar aja, bahwa akhirnya pasti ada, dan sebelum sampai sana, kita punya kesempatan buat ngerasain, buat belajar, buat tumbuh, buat mencintai tanpa takut kehilangan. Epictetus nggak nyuruh kita buat menjauh dari dunia, tapi buat ngadepin dunia dengan sikap yang lebih bijak. Biar kita nggak dikendalikan oleh kesedihan, atau kehilangan, atau kemarahan, tapi dikendalikan oleh kesadaran, bahwa semuanya akan berlalu. Dan karena itu, kita bisa lebih tenang, lebih bijak, dan lebih damai dalam menjalani hidup. Jadi, kalau hari ini kamu lagi kehilangan, lagi ngerasa dunia nggak adil, atau lagi takut ditinggalkan, ingat kata Epictetus, ingatkan dirimu bahwa apa yang kamu cintai itu fana, dan bukan buat nyakitin kamu, tapi buat ngingetin kamu, bahwa kamu kuat, bahwa kamu bisa bertahan, bahwa kamu nggak sendiri. Kehidupan ini terus berjalan, nggak peduli kamu siap atau enggak. Dan satu-satunya cara buat tetap waras adalah dengan menerima, bukan menyerah, tapi menerima dengan hati yang sadar, bahwa semua yang kita punya sekarang, bisa jadi nggak ada besok. Dan justru karena itu, kita harus lebih banyak mencintai, lebih banyak bersyukur, dan lebih banyak hadir di setiap momen, karena hidup adalah tentang mencintai tanpa menggenggam, tentang memberi tanpa berharap kembali, dan tentang menerima bahwa semuanya, cepat atau lambat, akan pergi.